Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafifah dengan NIM 240315540009. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS, yaitu presentasi praktik beragama di Indonesia. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Di sini kita perlu memahami apa itu praktik beragama. Praktik beragama adalah segala aktivitas yang mencerminkan keyakinan kita terhadap ajaran agama. Di Indonesia, keberagaman agama dan budaya sering menghasilkan berbagai bentuk praktik keagamaan yang unik, terkadang dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat. Lalu, apa tujuan pembahasan ini? Untuk yang pertama, mengidentifikasi apakah suatu praktik beragama sesuai atau tidak dengan ajaran Islam. Yang kedua, memberikan solusi bagi praktik beragama yang masih belum sesuai agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Untuk yang pertama, mari kita bahas contoh praktik yang sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini bertujuan untuk meneladani kehidupan Rasulullah dan menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Dalam Al-Quran disebutkan, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Quran Surah Yunus ayat 58 yang artinya, jika dilakukan dengan niat yang benar, peringatan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sholat berjamaah. Islam sangat menganjurkan sholat berjamaah karena selain meningkatkan pahala juga memperkuat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat berjamaah, kita bukan hanya mendapatkan pahala lebih besar, tetapi juga memperkuat kebersamaan sebagai umat muslim. Yang ketiga, ada gotong royong dalam membangun tempat ibadah. Konsep tolong-menolong sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membangun fasilitas ibadah yang lebih baik untuk masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh praktik beragama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, ada juga beberapa praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan pemahaman agar kita bisa beribadah dengan cara yang benar. Yang pertama, contohnya yaitu ada ziarah kubur yang dengan pemujaan atau meminta berkah kepada makam. Islam membolehkan ziarah kubur, tetapi tidak untuk meminta berkah kepada orang yang sudah meninggal, karena meminta sesuatu hanya boleh kepada Allah. Hadis Rasulullah, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Solusi yang dapat kita berikan yaitu kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa doa dan pertolongan hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada mengikuti ritual agama lain oleh umat Islam. Islam mengajarkan toleransi, tetapi dalam hal ibadah kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Hadis menyebutkan, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Solusinya yaitu penting bagi kita untuk memahami batasan dalam berinteraksi dengan agama lain agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang ketiga ada tradisi keagamaan yang bercampur dengan kemusyrikan. Beberapa praktik budaya masih mengandung unsur animisme atau dinamisme, seperti memberikan sesajen untuk roh. Allah berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Solusinya yaitu kita perlu mengajarkan pemurnian akidah Islam tanpa harus menghilangkan nilai budaya aslinya yang tidak bertentangan dengan Islam. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, praktik beragama di Indonesia sangat beragam. Ada yang sesuai dengan Islam, ada pula yang perlu diluruskan. Sebagai umat Islam, kita perlu bijak dan memahami dalil-dalil syar'i dalam menjalankan ibadahnya. Untuk sarannya yaitu penting bagi kita untuk memahami ajaran Islam dengan baik, hindari praktik yang bertentangan dengan syariat, berikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Demikian video presentasi yang dapat saya buat. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.